Hari ini kita akan belajar terkait transport melalui membran sel. Nah, transport itu bisa masuk ke dalam membran sel, bisa juga keluar dari membran sel. Nah, transport melalui membran sel di sini terdiri dari 4 mekanisme. Di sini dijelaskan terlebih dahulu kalau phospholipid bilayer itu merupakan good barrier around cell, especially to water soluble molecule. However, for the cell to survive, some material need to be able to enter and leave the cell. Jadi membran sel itu kan strukturnya adalah phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer itu merupakan barrier yang sangat baik yang memungkinkan molekul-molekul baik itu berupa air maupun molekul terlarut untuk masuk dan keluar dari sel. Nah, untuk mekanisme keluar masuknya material dari maupun ke dalam sel itu ada 4 macam. Yang pertama ada difusi dan juga difusi terfasilitasi atau diffusion and facilitated diffusion. Kemudian yang kedua ada osmosis. Kemudian yang ketiga adalah active transport. Dan yang keempat adalah bulk transport. Nah, masing-masing akan kita bahas ya satu persatu. Nah, sebelum kita membahas bagaimana mekanisme keluar masuknya molekul melalui membran sel, kita harus tahu dulu. Jadi, di sini ada istilahnya solut. Solut itu adalah substansi atau molekul yang bisa terlarut atau molekul terlarut, itu namanya solut, dan ada solvent. Solvent itu adalah substansi yang melarutkan solut atau disebut sebagai pelarutnya. Jadi kalau ada gambarnya garam yang terlarut di dalam air seperti ini, air sebagai solventnya atau pelarutnya, sedangkan partikel garam ini sebagai solutnya. Paham ya dari gambar ini? Nah, selanjutnya difusi. Difusi dalam cairan itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada satu bejana air jernih, kemudian kalian kasih tinta ke dalamnya, maka tinta itu akan menyebar seperti ini. Dye disperse in water. Jadi tinta itu akan menyebar. Nah, itulah yang disebut sebagai difusi. Diffusi is the net movement of molecule or ion from a region of their high concentration to a region of their lower concentration. Jadi, difusi itu merupakan perpindahan molekul dari bagian yang konsentrasi tinggi menuju ke bagian yang konsentrasinya rendah. Molekul move down a concentration gradient. Jadi molekul itu bergerak berdasarkan gradien konsentrasinya. Molekul memiliki energi kinetik sehingga mereka bisa bergerak secara random. As a result of diffusion, molecule reach an equilibrium where they are evenly spread out. Jadi difusi molekul itu bisa menyebar sehingga sampai dia mendapatkan kesetimbangan atau equilibrium sehingga dia nggak bisa menyebar lagi seperti itu. There is when there is not net movement of molecule from either side. Jadi penyebaran difusi molekul itu sampai kapan? Sampai mencapai equilibrium atau kesetimbangan. Seperti itu. Nah, difusi itu merupakan passive proses di mana tidak memerlukan energi untuk perpindahan molekul.
Energi karena mereka memiliki natural energi kinetik, jadi memiliki energi kinetik alami sehingga tidak membutuhkan ATP seperti itu. Nah, ini adalah gambarnya proses difusi seperti ini ya. Kalian fokus ke molekul yang warna biru. Ini kan warna biru awalnya di bawah, kemudian mereka berdifusi, menyebar sehingga bercampur antara warna biru dan warna merah. Ini adalah contoh dari proses difusi. Maaf sebentar. Ini contohnya difusi dari bromin. Nah, ini jadi kalau ini membran sel, kemudian di dalam sel seperti ini ada partikel merah, ada partikel biru, kemudian ini bagian luar sel, ini contoh difusi. Partikel merahnya keluar sesuai dengan celah membrannya. Ini contoh difusi. Contoh difusi seperti ini. Bagaimana molekul melalui membran? Nah, difusi, kalau difusi molekul itu bisa berpindah secara konstan maupun secara random. Over time, they will distribute themselves evenly. Small hydrophobic molecule dapat berdifusi keluar dan masuk sel. Jadi kapan saja ya mereka bisa keluar masuk seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini, ini di dalamnya partikelnya ini kan lebih jenuh, konsentrasinya lebih tinggi. Kalau yang sel yang gambar kedua ini, di luarnya konsentrasi yang merah ini lebih tinggi. Maka kalau terjadi difusi seperti ini seimbang, konsentrasi di dalam konsentrasi molekul di dalam sel dan di luar sel ini sama. Inilah mekanisme dari difusi. What determine the rate of diffusion? There is 4 factors. Yang pertama, the steepness of the concentration gradient. The bigger the difference between of two sides of membrane, the quicker the rate of diffusion. Yang kedua adalah temperatur. Jadi yang pertama itu konsentrasi ya. Semakin tinggi konsentrasi, maka pergerakannya keluar masuk membran atau rata-rata kecepatan difusinya itu akan semakin cepat. Yang kedua temperatur. Ketinggian temperatur memungkinkan molekul dan ion memiliki energi kinetik yang lebih tinggi, sehingga molekul bisa berpindah lebih cepat atau berdisfusi lebih cepat seperti itu. Jadi yang mempengaruhi kecepatan difusi itu yang pertama gradien konsentrasi, yang kedua adalah temperatur, yang ketiga adalah surface area atau permukaan. The greater the surface area, the faster the diffusion can take place. Jadi semakin luas permukaan, maka semakin cepat gerakan difusinya. This is because the more molecule or ion can cross the membrane at any one moment. Kemudian yang keempat, the type of molecule or ion diffusing. Jadi tipe molekulnya atau tipe ionnya yang akan berdifusi. Molekul yang besar memerlukan energi to get them to move so they then to diffuse more slowly. Jadi kalau molekulnya besar, mereka butuh energi yang lebih banyak sehingga pergerakan difusinya itu lebih lambat. Kemudian molekul nonpolar, dia lebih mudah berdisfusi daripada molekul yang polar. Kenapa? Karena mereka larut pada fosfolipid nonpolar. Kemudian ini molekul-molekul yang dapat berdisfusi melalui membran sel, diantaranya adalah oksigen. Oksigen ini sifatnya nonpolar, so diffuse very quickly. Jadi dia bisa nyebrang lewat membran sel itu cepat. Gitu.
Kemudian yang kedua adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu sifatnya polar tapi ukurannya very small. Jadi ukurannya kecil, so diffuse quickly. Jadi dia bisa keluar masuk dengan cepat. Kemudian yang ketiga adalah water. Water itu dia polar juga tapi ukurannya juga very small sehingga dia bisa keluar masuk dengan cepat, berdifusi dengan cepat. Nah, yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tentang ini. Okay, facilitated diffusion, large polar molecules such as glucose and amino acid cannot diffuse across the phospholipid bilayer. Also, ions such as Na or Ci cannot pass. Jadi molekul polar seperti glukosa dan asam amino itu tidak bisa berdifusi atau tidak bisa melewati langsung phospholipid bilayer, termasuk ion Na dan juga ion Cl. This molecule pass through protein channel instead. Jadi mereka itu keluar masuknya itu nggak bisa seenaknya aja asal nyelonong, nggak bisa. Dia butuh protein channel, mereka butuh pintu. Jadi kalau diibaratkan apa namanya difusi itu molekulnya itu seperti jin, dia bisa keluar masuk meskipun nggak ada pintunya ya. Kalau difusi terfasilitasi itu seperti manusia, kita kan butuh pintu, harus ada lubang dulu biar kita bisa keluar masuk. Nah, kalau yang difusi itu molekulnya seperti jin, jadi dia bebas keluar masuk, nggak perlu pintu. Difusi melalui this channel is called facilitated diffusion atau difusi terfasilitasi. Perlu pintu seperti ini. Movement of molecules still passive, just like ordinary diffusion, the only difference in the molecule go through protein channel instead of passing between the phospholipid. Jadi difusi terfasilitasi itu juga termasuk transport pasif ya. Jadi molekul itu tidak bergerak sendiri, tapi dia tetap bergerak berdasarkan konsentrasi dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Tapi mereka memerlukan protein channel, butuh pintu. Nah, seperti ini di dalam sel misalnya molekul yang warna ungu, ini dia terlalu jenuh, konsentrasinya tinggi, harus segera keluar. Tapi dia nggak bisa keluar sendiri, nggak bisa nembus ini. Dia butuh pintu. Nah, pintunya ini disebut sebagai protein channel. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya apakah ini? Nah, ini adalah apa namanya contoh dari protein channel itu seperti ini. Pintunya itu seperti ini. Ini adalah tempat keluar masuknya molekul yang ukurannya besar maupun molekul-molekul yang sifatnya polar. Next. Oke. Nah, difusi terfasilitasi melalui membran itu contohnya seperti ini. Jadi ini ada protein channel, ini adalah di dalam sel, ini membran sel, kemudian ini bagian luar sel. Nah, molekul yang warna orange ini dia bisa keluar ataupun masuk ke dalam sel itu melalui pintu yang disebut sebagai protein channel. Nah, seperti ini. Butuh pintu. Oh, maaf. Jadi yang butuh pintu, sorry. Yang butuh pintu, tadi kan yang oranye ini bisa lewat sini aja, bisa nembus membran ya. Yang butuh pintu ini yang ukurannya besar, yang warna biru ini. Jadi pertama begini, tuh yang biru lewat melalui channel. Nah ini gambarannya seperti ini. Difusi terfasilitasi, molekul akan bergerak secara random, kemudian mereka tidak memerlukan energi karena ini merupakan proses yang sifatnya pasif. Molekul berpindah dari yang konsentrasi tinggi menuju yang konsentrasi rendah. Nah, animasinya kurang lebih seperti ini.
Baik, kita lanjutkan ya tentang difusi terfasilitasi, masih jadi seperti ini gambarannya tadi. Kemudian selanjutnya adalah osmosis. Osmosis merupakan the diffusion of water from an area of high concentration of water molecule, high water potential to an area of low concentration of water. Low water potential across a partially permeable membrane. Jadi osmosis itu sebenarnya merupakan difusi air dari area yang konsentrasi tinggi menuju area yang konsentrasinya rendah. Ini contohnya osmosis ya. Kalau ini yang biru ini misalnya molekul gula atau sugar molekul, ini adalah pelarutnya yang dilute solution, yang ini concentrate solution. Kemudian yang ini very high concentrate of water molecule, high water potential yang ada di dalam sel. Kemudian ini membran sel, kemudian ini very low concentration of water molecule, high water potential. Nah, ini osmosis. Jadi molekul air dengan konsentrasi tinggi dia akan menuju ke tempat yang konsentrasi airnya rendah. Sehingga mencapai yang namanya equilibrium. Equilibrium itu merupakan equal water concentration on its shape inside. Jadi its side. Jadi pada masing-masing bagian ini memiliki konsentrasi air yang sama banyaknya. Kalau misalnya konsentrasi antara air di dalam sel dan di luar sel itu sama, maka tidak terjadi lagi pergerakan air. Bagaimana molekul melalui membran? Yang pertama dengan cara osmosis. Osmosis itu air dapat berdisfusi melalui membran. Kemudian yang kedua air dapat dilute itu bisa bercampur ya keluar dari molekul that can move across the membrane until the concentration equal. Jadi sampai konsentrasi airnya seimbang itu molekulnya tidak bisa berpindah. Nah ini kita lihat ini water can diffuse across a membrane. Jadi air itu bisa keluar masuk ke dalam air. Water try to dilute out molecule that can move across the membrane until the concentration is equal. Jadi kalau misalnya airnya itu keluar dari terjadi osmosis, cairannya itu keluar dari membran, maka selnya ini akan mengecil. Jadi kalau ini selnya menggembung, kalau ini selnya jadi keriput. Nah, makanya kalau misalnya kita menyimpan makanan di kulkas itu ya, sayuran itu kan lama-lama layu. Nah, itu karena airnya itu keluar, berosmosis keluar dari sayuran itu. Oke, selanjutnya tonicity. Tonicity itu ada cairan yang namanya cairan hipertonik, ada yang hipotonik, dan ada yang isotonik. Hipertonik artinya having a higher concentration of solute molecule than another solution. Jadi solute molekulnya itu lebih tinggi, yang mana ya hipertonik ini, dibandingkan dengan solutionnya, larutannya. Kalau cairan hipotonik, having a lower concentration of solute molecule than another solution. Jadi kalau hipotonis itu molekulnya lebih sedikit, cairannya yang lebih banyak. Kalau isotonis itu having equal concentration of solute and
solute and solution. Jadi ini molekulnya itu antara solutnya dan solutionnya itu jumlahnya seimbang. Disebut sebagai cairan isotonis. Nah, ini hipotonik, dan ini adalah hipertonik. Nah, ini adalah molekul air, yang hijau ini adalah protein, other large solid molecule. Ini adalah membran selektif permeable. Nah, air itu dia akan mengalir dari yang hipotonik menuju ke hipertonik. Kenapa? Kalau yang hipertonik ini kan banyak solutnya, banyak yang zat terlarutnya, sehingga jumlah airnya kan lebih sedikit, maka molekul air dia akan menuju ke yang jumlah airnya lebih sedikit. Kemudian ini adalah sucrosa solution 5% in selective permeable membrane. Jadi kita lihat di sini pada air destilat H2O, airnya itu akan mengisi sukrosa. Tapi pada larutan gula, maka airnya akan keluar. Kalau pada larutan gula 5%, dia akan isotonis. Jadi water diffuse into the bed, increase the size of the sac. Kalau yang ini, sucrosa solution diffuse out of bed, causing it to sink. Kemudian water and sucrose solution ini in equilibrium. Paham ya dari gambar ini ya? Jadi kalau misalnya gula dimasukkan ke dalam kantong, air itu akan mengisi ke dalam kantong ini. Oh maaf, ini kantong kosong ya, kantong kosong, maka airnya akan mengisi kantong kosong ini. Nah, kalau kantong kosongnya ini diisi dengan dimasukkan ke dalam larutan gula 20%, maka air yang ada di dalam kantong ini malah akan keluar menuju ke larutan glukosa tadi. Tapi kalau misalnya kantongnya ini dimasukkan ke larutan sukrosa solution 5%, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, ini contoh peristiwa di dalam tubuh. Hypotonic condition, red blood cell swell. Jadi ini adalah sel darah merah. Sel darah merah itu mengalami pembengkakan ya, karena masuk ke dalam selnya terlalu banyak air. Kemudian kalau yang ini selnya malah kempes. Lisis. Nah, ini sel darah merah yang bagus. Ini adalah sel darah merah yang mengalami lisis. Nah, selanjutnya adalah plant cell and osmotic pressure on the cell membrane or wall due to water moving into the cell might cause the cell to become turgid if there is too much water and plasmolysis if there is too little water. Jadi ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu kalau dia banyak terisi air, maka dia akan turgid. Turgid itu semakin kuat bayangkan nih, misalnya kamu dapat tanaman sawi nih, kamu masukkan kulkas, sawinya kan layu kan. Nah, itu karena terlalu banyak penguapan, itu terjadi plasmolisis. Nah, coba sawi yang ada di kulkas yang layu itu kamu keluarkan, kamu rendam dalam air, nanti dia akan kres-kres gitu lagi. Nah, itu yang disebut sebagai turgid. Jadi sel-sel tumbuhan itu sudah terisi air lagi sehingga dia jadi renyah, kres-kres gitu. Nah, ini gambarnya.
Maaf, internet saya unstabil, jadi saya off cam. Nah, selanjutnya water regulation. Cell do not control osmosis or diffusion directly. They must pump solute of water in order to regulate water amount. Example yang ini Paramecium species have contractile vacuola for pumping water back out the cell. Plant and animal regulate garam, ion, dan sugar concentration. Jadi ini contohnya pengaturan air misalnya dilakukan oleh Paramecium. Dia punya vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil itu tujuannya untuk memompa keluar masuknya air baik ke dalam sel maupun keluar sel. Dan selanjutnya adalah transport aktif. Transport aktif itu merupakan cell must maintain very high and low level of some molecule. Passive transport can do this. Jadi kalau misalnya transport pasif seperti difusi dan osmosis tadi tidak bisa melakukan perpindahan molekul melalui membran, maka solusi selanjutnya adalah transport aktif. Transport aktif itu bedanya sel harus maintain very high or low level of some molecule. Jadi sel itu harus bisa memaintain atau mengatur level molekul baik tinggi maupun rendah. Kemudian aktif transfer protein, dia membutuhkan energi. Jadi transport aktif itu membutuhkan energi berupa ATP. Tadi ditanyakan ya oleh salah satu mahasiswa, apakah transport aktif membutuhkan energi berupa ATP? Ya, tujuannya untuk apa? Untuk memompa molekul masuk ataupun keluar dari sel tersebut. Nah, molekul move against the concentration gradient. Kenapa kok butuh ATP? Karena perpindahan molekul itu melawan gradien konsentrasi. Karena difusi dan osmosis tadi dia mengikuti gradien konsentrasi. Kalau transport aktif dia melawan gradien konsentrasi. Ini contohnya. Ini yang keluar, ini yang masuk. Jadi molekul masuk ya kan tertutup nih. Tertutup nih, dengan adanya energi dia akan membantu membuka kanal ini. Nah, misalnya ini adalah pompa Na dan pompa K. Sodium itu Na, potasium K. Jadi kalau misalnya sodium masuk ke sini, ini kan masih nutup. Nanti K yang keluar. Kalau K yang masuk, ini nutup, nanti Na yang keluar. Itu adalah pompa sodium dan kalsium. Nah, sekarang bagaimana bedanya nih ya kalau antara difusi, osmosis, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Sifatnya ini yang aktif hanya transport yang aktif aja. Kemudian jenis molekulnya nanti kalian bisa baca, kalau difusi itu molekulnya kecil dan sifatnya hidrofobik. Kalau osmosis molekulnya berupa air. Kalau difusi terfasilitasi itu molekulnya itu spesifik. Jadi molekul spesifik yang cocok dengan protein channelnya. Kalau transport aktif juga jenis molekulnya itu molekulnya spesifik tergantung pada kanal membran proteinnya. Kemudian arahnya menuju ke gradien yang lebih rendah. Kalau yang ini menuju ke konsentrasi solut yang lebih tinggi. Kalau difusi terfasilitasi menuju konsentrasi yang lebih rendah. Kalau aktif transfer itu masuk atau keluar transporter. Nah, ini yang membutuhkan energi yang mana? Ini transport aktif. Nah, yang membutuhkan protein yang mana? Ini protein difusi terfasilitasi butuh protein untuk sebagai pintunya.
Transport aktif juga butuh protein. Ini ya bedanya ya, kalian harus bisa menjelaskan ini. Nah, ini contoh absorption depend on membran kanal protein. Jadi kalau glukosa masuk ke dalam sel melalui transport protein, kalau misalnya glukosa dalam darah ini masuk juga melalui transport protein. Laktos intoleran. Nah, ini perpindahan yang lain selain yang 4 tadi, ada perpindahan menggunakan vesikul atau vesicle mediated transport atau berupa vakuola. Jadi perpindahannya seperti ini. Kalian lihat kan? Di sini ada vesicle, di sini ada membran plasma, mereka berfusi, kemudian material dalam vesikelnya dilepas ke dalam sel. Vesicle and vacuola that fuse with the cell membrane may be utilized to release or transport chemical out of the cell or to allow them to enter a cell. Exocytosis is the term applied with transport is out of the cell. Jadi ini namanya adalah exocytosis. Exocytosis itu jika dari dalam menuju keluar dan endositosis jika dari luar menuju ke dalam. Nah, selanjutnya ini adalah contoh endositosis. Kalau endositosis itu dari luar menuju ke dalam. Tuh contohnya. Nah, endositosis is the case, merupakan kasus kejadian di mana molekul membran to bulk inward forming vesicle. Jadi apa namanya, membrannya itu membentuk lekukan seperti ini, membentuk lekukan, kemudian dia membentuk bulatan atau yang disebut sebagai lisosom atau endosom atau bisa disebut sebagai vakuosom yang ada di dalam sel. Phagocytosis is the type of endocytosis di mana food or another cell is engulfed. Kemudian ada istilahnya pinositosis. Pinositosis di mana external fluid, jadi yang masuk kalau misalnya yang masuk itu adalah makanan, maka disebut sebagai fagositosis. Kalau yang masuk itu berupa minuman atau cairan disebut sebagai pinositosis. Ini contohnya exositosis. Nah, ini saja tambahan materi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa saya sekalian? Silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan jika ada yang masih mengganjal, masih ingin ditanyakan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kita bisa akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, berarti kita kurang 2 pertemuan ya, kelompok 5 dan kelompok 6. Minggu depan kelompok 5 disiapkan untuk presentasinya. Baik, kalau gitu saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan untuk pertemuan kita hari ini. Sebentar, saya lupa belum